Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ketemu lagi kita pada pelajaran ekonomi, pembelajaran jarak jauh untuk KD kedua. Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, kita mengetahui konsep dasar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kedua, memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendeskripsikan teori pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menganalisis kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang kelima, menganalisis indikator dan kriteria pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Untuk yang pertama, kita mulai dulu dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi kita hanya melihat kenaikan PDB saja, tanpa kita peduli apakah jumlah penduduk saat itu bertambah atau berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Barang modal. Semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan maupun langsung dan tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Biasanya barang modal itu terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi. Negara maju, tingkat kemajuan teknologinya pasti lebih tinggi daripada negara berkembang. Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan negara maju pasti lebih tinggi daripada negara berkembang. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan batas bagi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya alam tidak hanya dalam segi jumlahnya, tapi juga jenisnya. Semakin banyak dan semakin beragam jenisnya, maka pertumbuhan ekonominya relatif lebih tinggi. Yang terakhir, tentang sumber daya manusia. Penduduk merupakan sumber angkatan kerja yang diperlukan dalam pembangunan meskipun berperan pasif dan mengikuti perkembangan perekonomian. Selanjutnya, kita bisa mengukur pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Ini ada rumus tentang laju pertumbuhan ekonomi tahun T. Rumusnya sebagai berikut. T sama dengan PDB tahun yang dihitung dikurangi PDB tahun sebelumnya atau T-1 dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi secara singkatnya gini, laju pertumbuhan tahun yang dihitung sama dengan PDB tahun yang dihitung kurangi PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk persentase. Contoh soal seperti ini. Diketahui laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam miliar rupiah. PDB 2017 1.100 miliar. PDB 2018 1.000 miliar. PDB 2019 sebesar 1.200 miliar. Berapa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019? Maka jawabannya adalah T sama dengan PDB-T dikurangi PDB-T-1 dibagi PDB-T-1 kali 100%. T sama dengan PDB tahun 2019 sebesar 1.200 dikurangi PDB tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 1.000 dibagi PDB tahun sebelumnya sebesar 1.000 dikali 100%. Hasilnya 20%. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sebesar 20%. Di sini ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi, ada 4 teori yang biasa kita pelajari. Yang pertama adalah teori aliran klasik. Itu ada 4 tokoh, yaitu Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Ya, kita bahas satu-satu. Yang disebut dengan teori aliran klasik menurut Adam Smith dan David Ricardo adalah faktor yang mengenai pertumbuhan ekonomi itu ada 4. 1. Jumlah penduduk. Yang kedua, persediaan barang-barang modal.
Yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Dan yang keempat adalah penerapan teknologi. Jadi ada 4 faktor. Mereka menitik beratkan teorinya pada pertumbuhan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Yang kedua adalah teori Schumpeter atau biasa kita sebut dengan teori yang menitik beratkan pada pengusaha. Pengusaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pengusaha itu akan berusaha untuk menemukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan keuntungan yang diperolehnya. Jadi, kalau kalian ingat teori Schumpeter berarti menitik beratkan pada pengusaha. Inovasi yang dilakukan oleh pengusaha itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah teori neoklasik. Teori neoklasik ini ada 2, yaitu teori Neo-Keynes dari Harold Domar dan teori Solow. Teori Keynes Harold Domar itu ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori ini dalam menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi atau capital output ratio adalah tetap. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, atau biasa kita sebut dengan perekonomian tertutup. Yang kedua, untuk teori Solow itu menitik beratkan pada 3 faktor, yaitu pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan ekonomi ini tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Terakhir, yang keempat adalah teori Rostow. Teori Rostow ini dia menitik beratkan pertumbuhan ekonomi itu terdiri atas beberapa tahap. Tahapnya ada 5. Yang pertama tahap perekonomian tradisional, kemudian tahap perekonomian transisi, tahap perekonomian lepas landas, tahap perekonomian menuju kedewasaan, dan tahap perekonomian dengan konsumsi tinggi. Masing-masing tahap ini akan memiliki ciri-ciri khusus. Untuk lebih jelasnya, nanti ciri-cirinya bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu apa? Pembangunan ekonomi itu pengertiannya terus berkembang ya. Untuk yang pertama, sebelum tahun 1970-an, pembangunan ekonomi adalah upaya peningkatan hasil produksi yang diukur dari tingkat PNB dan PNB per kapita. Jadi, ini hanya melihat peningkatan PNB dan PNB per kapita saja. Kemudian ada pembaruan untuk dekade tahun 1970-an. Di situ pembangunan ekonomi sebagai upaya pengurangan atau penghapusan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan distribusi pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja. Jadi tidak hanya yang meningkat PNB-nya saja, namun di dalamnya juga ada hal-hal yang dapat memperbaiki perekonomian. Contohnya ya penghapusan tingkat kemiskinan, penanggulangan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja untuk menanggulangi pengangguran. Menurut Bank Dunia, pembangunan ekonomi sebagai proses peningkatan pendapatan nasional yang diikuti dengan perbaikan pendidikan, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kebebasan individual, dan penyelenggaraan kehidupan yang lebih maju atau yang lebih baik. Jadi kesimpulannya bahwa pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses multidimensional, meliputi banyak aspek yang dilakukan secara terus-menerus dan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi, sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional sebagai upaya peningkatan GNP per kapita untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang salah satunya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sini ada tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. Ada 5. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk yang nomor 1, 2, 3, 4 itu terwujud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan sifatnya adalah jangka panjang maupun jangka pendek. Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di sini Ibu sudah memberikan tabelnya. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, proses peningkatan pendapatan nasional dalam waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi, proses perubahan yang di dalamnya terdapat upaya perbaikan, termasuk peningkatan pendapatan melalui produk per kapita. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi hanya melihat peningkatan pendapatan nasional saja, kalau pembangunan ekonomi sudah meningkat, juga di dalamnya ada upaya untuk perbaikan. Yang kedua, sifatnya kuantitatif untuk pertumbuhan ekonomi, karena kita hanya melihat, naik, pendapatannya dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun sekarang itu meningkat. Namun kalau pembangunan ekonomi sifatnya itu kualitatif, jadi tidak hanya meningkat, tapi kualitas di dalamnya itu juga ada upaya perbaikan. Yang ketiga, bertujuan memperlancar pembangunan nasional. Kalau yang pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu harus diwujudkan untuk memperlancar pembangunan nasional atau pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi itu tujuannya sudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Peningkatan GNP tidak disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi. Jadi, GNP kita meningkat, namun perkembangan iptek dan struktur ekonominya masih tetap sama. Tidak ada peningkatan atau tidak ada perbaikan. Namun kalau pembangunan ekonomi, peningkatan GNP itu harus disertai dengan perkembangan iptek dan adanya perubahan struktur ekonomi. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan, bukan pemerataan. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita cuma bisa melihat, naik, pendapatannya meningkat, tanpa kita tahu di dalamnya itu ada pemerataan pendapatan atau tidak. Namun, kalau pembangunan ekonomi, itu memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan di masyarakat. Jadi, sudah naik, di dalamnya kita juga melihat, ternyata pendapatan masyarakat itu merata. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu tidak terlalu jauh. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai oleh pembangunan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi tanpa perlu atau tidak harus ada pembangunan ekonomi di dalamnya. Namun pembangunan ekonomi itu selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pembangunan ekonomi, ada pembangunan ekonomi berarti otomatis di dalamnya itu sudah ada atau sudah terjadi pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Ada berbagai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi antara lain. 1. Kebijakan kontrol populasi. Kebijakan kontrol populasi ini bisa kita lihat di kebijakan pemerintah tentang KB atau keluarga berencana. Yang kedua, pemberian kredit. Pemberian kredit ini bisa melalui PNPM mandiri dan pembiayaan kredit UMKM. Pendidikan dan training bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita agar bisa memenuhi lapangan pekerjaan yang sesuai. Yang keempat, tentang program perluasan kerja atau diversifikasi kerja. Selanjutnya, ada kebijakan lain meliputi kesehatan, teknologi, pajak, perang kemiskinan, dan pertahanan. Perbaikan pelayanan kesehatan dan gizi bisa kita lihat dengan adanya BPJS dan sebagainya. Yang kedua, riset dan teknologi membawa kita untuk bisa semakin maju dan memenuhi perkembangan iptek. Yang ketiga, pajak. Penerimaan pajak, kita tahu bahwa penerimaan pajak itu adalah penerimaan yang memiliki porsi paling besar di pendapatan nasional.
Perang kemiskinan yang terintegrasi. Kita tahu bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada akhirnya adalah untuk memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah tekanan pada kelompok target. Ini berkaitan dengan pertahanan TNI yang terus mempertahankan kedaulatan negara. RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Strategi untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 itu dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahunan RPJM dengan segala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Jadi rencana pembangunan jangka menengah itu dilakukan per 5 tahun sampai nanti pada akhirnya di tahun 2025 adalah puncak dari visi misi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Arah kebijakan umum pembangunan nasional Indonesia. Yang pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Yang kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah, termasuk desa dan kota. Kita tahu kemarin indeks Gini antara desa dan kota itu jauh berbeda. Dan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Indikator dan kriteria pembangunan ekonomi. Indikatornya meliputi yang pertama indikator ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan tingkat distribusi, maka pembangunan ekonomi Indonesia itu baik. Yang kedua, pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka pembangunan ekonominya juga baik. Tingkat pengangguran dan kesempatan kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran dan kesempatan kerja semakin tinggi, itu artinya pembangunan ekonominya tinggi. Yang keempat, tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan, maka tingkat pembangunan ekonominya juga tinggi. Stabilitas ekonomi semakin tinggi, maka kita tahu pembangunan ekonomi kita berarti semakin baik. Selanjutnya, tentang indikator non-ekonomi ada 2 hal. Yang pertama, indeks kualitas hidup, dan yang kedua adalah indeks pembangunan manusia. Indeks kualitas hidup itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kematian bayi, yaitu jumlah kematian bayi yang berumur di bawah 1 tahun per 1000 yang hidup. Yang kedua, usia harapan hidup mulai umur 1 tahun. Yang ketiga, tingkat melek huruf dalam persentase. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kalian baca di modul yang sudah Ibu berikan. Yang kedua adalah indeks pembangunan manusia atau IPM. Indikator penting dalam IPM itu ada 2. Yang pertama, umur panjang. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kita tahu sekarang wajib belajar kita adalah 9 tahun sampai usia SMA. Yang ketiga adalah standar hidup. Semakin tinggi tingkat standar hidup, maka indeks pembangunan manusianya juga akan semakin baik. Selanjutnya di sini adalah masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, khususnya Indonesia. Masalah apa saja yang terjadi? Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi penduduk, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyerap sumber daya yang produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Jadi, kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi itu menghambat pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk juga menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya. Yang kedua, kemiskinan absolut. Apa itu kemiskinan absolut? Kemiskinan absolut adalah kondisi seseorang atau keluarga yang pendapatannya kurang dari pendapatan yang bisa mencukupi berbagai kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan perumahan. Di berbagai negara kita tahu bisa ditambah dengan kebutuhan dasar khas tempat. Karena adanya tambahan yang bermacam-macam tersebut, maka kita tahu tingkat kemiskinan absolut dari negara satu dengan negara lainnya itu berbeda-beda. Hal ini menyebabkan sulitnya membuat perbandingan antara negara satu dengan negara lainnya. Yang ketiga adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, maka pembangunan ekonomi itu rendah.
Si kaya dengan si miskin ketimpangannya sangat tinggi. Yang keempat, tingginya jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi. Selanjutnya, keputusan pemerintah yang kurang tepat. Kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini sangat marak peredaran barang-barang dari Cina di negara kita. Penyebabnya adalah keputusan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia. Pada saat itu, pemerintah memutuskan untuk bergabung dalam ASEAN China Free Trade Area. Akhirnya terjadilah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Produk lokal nyaris kalah dengan produk yang berasal dari Cina. Yang kedua, bahan kebutuhan pokok masih langka. Ini sangat kelihatan sekali ketika menjelang perayaan hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan hari-hari besar lainnya, kita kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Selanjutnya, suku bunga perbankan terlalu tinggi. Kita tahu bahwa suku bunga perbankan itu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Salah satu indikator untuk menentukan baik atau tidaknya kondisi perekonomian di suatu negara adalah suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya kondisi perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya adalah angka inflasi yang makin tinggi. Akibat dari tingginya nilai inflasi di negara kita itu memicu masalah-masalah ekonomi yang lainnya. Selanjutnya ada korupsi dan inefisiensi ekonomi. Korupsi dan inefisiensi ekonomi itu adalah meliputi berbagai macam kebocoran dalam ekonomi dan pembangunan. Selain kita tahu korupsi yang sering terjadi, korupsi ada yang namanya korupsi tidak langsung yang dilakukan melalui praktik-praktik markup dalam pelaksanaan pembangunan proyek publik atau pemerintah. Selanjutnya, ketidakmampuan pengembangan SDM dan penguasaan iptek. Penyempitan infrastruktur, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya tentang sumber daya alamnya, maka ketergantungan pada sektor pertanian primer yang meliputi pertanian dan pertambangan itu masih cukup tinggi. Yang terakhir adalah rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik produk atau PDB per kapita atau PDB per pekerja yang sangat kecil. Sekian penjelasan Ibu untuk materi pertumbuhan dan pembangunan kali ini. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui WA group atau bisa kalian baca modul yang sudah Ibu sediakan. Untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu sudah menyediakan soal uraian melalui Google Form. Nanti bisa kalian kerjakan dan ingat ada batas waktunya. Quotes untuk hari ini berasal dari Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia. Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal. Artinya apa? Bahwa jangan takut bahwa kita mengalami kegagalan. Kenapa? Karena kalau kita gagal berarti kita diberi kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.